Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa besarnya Tuhanku, ku rindu menyatakan Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah. Selamat pagi, sahabat. Mari persiapkan hatimu. Pagi ini kita akan datang menghampiri Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan dan kemurahan-Nya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat semua berkat-Mu atas kami semua. Kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan sehat luar biasa. Semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang lebih lagi kepadamu Bapa. Kami mau memuji-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya. Walau ku harus
terus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk bulan Desember, minggu yang kedua Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu untuk pagi hari ini. Kami bisa bersatu bersama-sama dengan keluarga besar. Selamat pagi sahabat. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami untuk terus berbuat baik, terus mengucap syukur, terus mengandalkan firman-Mu, mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Kau ingatkan kami, Kau teguhkan kami bahwa saat firman itu dibuka, jalan ditemukan dalam kehidupan kami. Semua pintu-pintu tertutup. Saat kami menemukan firman-Mu, maka semua yang tertutup akan dibuka, semua jalan akan dibuka Bapa. Bapak, terima kasih untuk hari yang sudah Kau beri. Ajar lidah bibir kami untuk terus mampu bersyukur Tuhan atas apa yang belum terjadi, mampu mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat, dan pengertian, sehingga hamba-Mu ini Tuhan sanggup untuk berbicara sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan, dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semua yang lemah dikuatkan, biarlah semua yang sakit disembuhkan, biarlah semua yang terikat, terbelenggu dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Dan semua yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur untuk memberikan mujizat. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami terima berkat-Mu, kami mau duduk diam bawah kaki-Mu, dan kami mau belajar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman,
Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di hari Sabtu minggu kedua, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Sangat bersuka cita untuk sekeluarga. Ada juga mulai yang ada di luar negeri yang mungkin sudah kembali ke Indonesia untuk bisa kumpul sama keluarga. Anda mulai merencanakan untuk beribadah. Ingat baik-baik saudara, jangan hanya beribadah saat Natal, saudara, karena kita membutuhkan Tuhan itu setiap hari. Nah, hari ini saya mengingatkan bahwa walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, kita bisa sama-sama menguatkan, kita bisa sama-sama sharing. Bahkan kalau mujizat firman Tuhan, Anda malah mengalami kelepasan, mengalami sesuatu yang unbelievable, yang tidak mungkin terkatakan, Anda bisa sharing, saudara. Semua orang yang mengalami perkenanan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, Anda wajib untuk disaksikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya sharing. Kalau saya disuruh memberikan sebuah tema, maka tema pagi hari ini adalah saat firman dibuka, jalan ditemukan. Mari kita sama-sama baca di Mazmur pasal 119 ayat 130, saudara. Saya akan bacakan buat Anda. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Waktu saya membaca ini, saya sempat berpikir, berarti apakah harus ketemu orang bodoh dulu baru tersingkap? Saya mikir, waduh, lah terus gimana maksudnya? Lah, kalau kita membaca firman Tuhan dan dapat rema, itu Anda harus terus pelajari, saudara. Anda gali juga dari berbagai Alkitab versi terjemahan yang lain, saudara. Nah, saya memberikan sebuah gambaran kalau saya boleh menambahkan dari apa yang saya tangkap sesuai dengan Alkitab versi terjemahan yang berbeda. Di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap, artinya bila dijelaskan. Bila itu dijelaskan, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dalam terjemahannya dikatakan orang yang simple, yang sederhana. Orang yang simple, sederhana itu orang yang open-minded. Malah orang yang rumit, yang terlalu pandai, orang itu gak akan bisa menerima sesuatu yang sebetulnya itu simple. Itulah kenapa saya mendukung Anda untuk selalu merasa diri kita itu rendah, kosong, sehingga akan diisi terus, saudara. Jadilah orang-orang sederhana, orang-orang open-minded. Kata Mazmur memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang simple, orang-orang sederhana, yang open-minded. Nah, jawaban atas segala problem, jawaban atas segala kesulitan itu dalam hidup kita bukan berasal dari keberuntungan. Kadang orang kalau sudah terjerumus dalam sebuah hutang besar gitu ya, dia ingin menambah income untuk menutup hutangnya. Kumpulan saya yang lama, saudara, gumbulan saya yang lama, kami nggak segan-segan untuk mengadu peruntungan ke kasino, saudara. Jadi wajah-wajah kami ini wajah-wajah kasino. Kami nggak segan-segan mengadu peruntungan untuk berbagai macam judi. Itu di masa lalu, saudara. Itu kumpulan saya. Apa yang terjadi? Ya kadang menang. Tapi kalau dihitung-hitung secara keseluruhan, saudara, banyak teman-teman kami itu justru harusnya pengen lunas utang, pengen dapat pendapatan, gara-gara dia judi, dia menang tapi nggak bisa ngerem, akhirnya malah menggali lubang lebih dalam. Jadi saya harus memberikan sebuah jawaban nih. Kalau Anda punya problem, punya kesulitan dalam hidup Anda dan saya, itu jawabannya bukan karena keberuntungan. Jawabannya itu adalah berasal dari terang pewahyuan firman Tuhan, saudara. Jangan mencari keberuntungan. Anda bisa jadi tidak beruntung, malah buntung, saudara. Jawaban atas segala problem dan kesulitan itu dari terang pewahyuan firman Tuhan. Ini loh pentingnya memiliki kebiasaan. Pentingnya memiliki kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan. Saat terang pewahyuan firman Tuhan menyinari hidup Anda dan saya, maka Tuhan akan membungkam setiap orang yang merendahkan kita. Dan ketahui, saudara, orang maupun merendahkan kita, gitu ya, kan banyak hal. Anda banyak utang, orang tahu, orang merendahkan.
Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kalau Anda terlalu gemuk, orang bilang, kok tambah gemuk? Ya kan? Tambah kurus, orang bilang lagi, kok tambah kurus? Penyakit entah. Waduh. Ya santai saja, sudah. Selama kita nggak merugikan orang lain, ya kan, ngomong dari kanannya, jangan pernah kita merugikan orang lain. Saat kita terus fokus pada terang pewahyuan firman Tuhan menyinari hidup kita, Tuhan akan membungkam sendiri kok, saudara, orang-orang merendahkan kita. Dan ketahuilah bahwa setiap ada orang yang berbuat yang kita tidak nyaman gitu ya, tidak ada seorang pun kok yang bisa menghentikan kita. Walaupun dia tuh memberikan kata-kata yang buat kita tidak nyaman, menyingkirkan kita secara terang-terangan, memfitnah kita dengan sebuah sudut pandangnya, persepsinya sendiri. Gak ada masalah, saudara. Ketahui aja, gak ada seorang, gak ada apapun yang bisa menghentikan kita untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami pelipat gandaan dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Kita akan selalu mendapatkan solusi, kita akan selalu mendapatkan pintu-pintu yang terbuka atas segala problem, atas segala kesulitan. Kalau hidup Anda dan saya itu selalu tersambung dengan terang firman Tuhan. Kalau enggak, ya Anda enggak akan dapat solusinya. Nah, ada beberapa poin, saya akan berusaha mengalir. Kalau nanti kurang dalam, besok saya akan layani Anda 2 kali ibadah. Saya akan melayani Anda di ibadah pagi jam 9 dan ibadah sore jam 5 sore. Saya beri tema Yesus, awal dan akhir dari segalanya, saudara. Nah, hari ini kita akan dalami dulu, saudara. Kita akan dalami dulu. Ada poinnya, beberapa poin yang saya mau bahas pagi ini. Yang pertama, Tuhan Yesus telah memiliki solusi, saudara. Yohanes 6 ayat 5-6 ngomong gini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Coba Anda bayangkan ya, Yesus sampai tanya sama Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Berarti kan yang ayat berikutnya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Sebab ia sendiri, Yesus sendiri itu tahu apa yang hendak dilakukannya. Anda pernah waktu doa, Yesus atau Roh Kudus mengatakan gini, "Jadi gimana ya nak ya?" Tuh, saya sering, saudara. Jadi gimana ya nak ya? Ini ada pilihan ini, pilihan ini, pilihan ini. Jadi gimana ya nak ya? Loh, ini saudara, bukan berarti Roh Kudus tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi untuk membuat Anda itu berpikir, apakah kita menggunakan pikiran manusia ataukah kita menggunakan pikiran Allah, saudara? Nah, Alkitab mengatakan Tuhan Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus sudah punya solusinya. Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup Anda dan saya. Yang juga katakan yes, ketik dilacak. Supaya kita sama-sama menguatkan pagi hari ini, di hari Sabtu, minggu kedua dari bulan Desember. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi hidup kita. Taruh tangan kananmu di dada. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi hidup saya. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya, saudara. Yohanes 8 ayat 12 ngomong apa? Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saudara, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita hidup mengikuti firman-Nya, Anda dan saya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan, saudara.
Anda tidak akan menjadi bingung. Kita tidak akan jadi khawatir. Kita nggak akan jadi takut dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Kenapa kita nggak mungkin bingung, khawatir, dan takut? Karena kita punya terang hidup. Itulah kenapa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita hidup mengikuti firman-Nya, kita nggak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau kita nggak berjalan dalam kegelapan, maka kita nggak akan pernah bingung, nggak akan pernah khawatir, nggak akan pernah takut dalam menghadapi situasi apapun. Ayo menghadapi, ya dihadapi saja. Apa yang takut? Kita tidak sampai dapat solusi. Kita pasti dapat solusi atas setiap problem dan kesulitan kita. Yang setuju katakan, yes. Tidak satu pun problem, tidak satu pun kesulitan yang Tuhan tidak tahu jawabannya. Bahkan gak segan-segan Tuhan tuh tanya kepada Anda dan saya. Jadi gimana ya? Seperti Tuhan tanya sama Filipus. Tuhan pasti punya jawaban atas setiap problem dan kesulitan kita. Kata ketik derajat. Tuhan pasti punya jawaban atas setiap problem dan kesulitan kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tahu apa yang tidak dilakukannya, saudara. Di mana nggak ada jalan, Tuhan akan buat jalan bagi kita. Amin, amin. Senang sekali saya kalau bulan-bulan Desember gini semua wajah, ya kan, bahagia, kan? Semua wajah tersenyum. Kita menyambut Natal bersama keluarga, kumpul sama-sama, ya kan? Walaupun suasananya kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, tapi kita berdoa nanti supaya Natal tidak ada yang namanya bencana banjir. Amin, saudara, sehingga kita bisa beribadah semuanya. Nah, poin yang kedua, saudara. Yang kita butuhkan adalah terang Tuhan, saudara. Kita harus membangkitkan semangat, menguatkan diri Anda dan saya, supaya Tuhan bisa menyinari pikiran dan hati kita dengan hikmat-Nya, dengan pengertiannya, dengan pewahyuan terang firman-Nya, saudara. Kita mesti membangkitkan semangat kita. Mari kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 6. Mari kita lihat, apa sih maksudnya, Pak? Dikatakan, dan Daud, perhatikan, sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Ini Daud ini sudah sangat terjepit, saudara. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini sebuah hal yang saya coba renungkan. Setelah saya baca, saudara, ini kalau saya boleh sebutkan tema dalam yang alami Daud ini toh, kalau saya suruh bawa sebuah renungan singkat di saat teduh pagi hari ini, saya kasih judul gini, menguatkan diri di tengah Siklag, saudara. Ada masa-masa dalam hidup ketika kita tuh juga mengalami yang seperti Daud alami di Siklag. Rumah yang dibangun dengan susah payah terasa hancur. Orang yang kita percaya menjauh dari kita. Dan masalah datang gak cuma satu, bertubi-tubi sampai kita merasa terjepit dari segala arah. Pernah Anda ngalami? Itulah keadaan Daud pada saat di Siklag. Keluarganya ditawan, Siklag dibakar. Rakyatnya ingin melempari Daud dengan batu. Tidak ada yang menolong. Tidak ada bahu untuk bersandar buat Daud. Tapi firman Tuhan berkata di 1 Samuel 30 ayat 6. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Berapa banyak orang kalau kepepet? Bukan malah menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Malah menguatkan koneksinya. Malah menguatkan banyak hal. Plannya banyak. A, B, C, D sampai Z. Nggak bisa A pakai B, nggak bisa B pakai C. Akhirnya muter jauh dan sampai batas waktunya nggak ketemu solusi. Tapi saya suka sih yang dilakukan Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud juga bisa
lemes. Daud juga bisa lari, Daud juga bisa bunuh diri, bisa, tapi tidak. Di titik paling rendah, Daud memilih untuk mendekat, bukan menjauh. Daud memilih untuk percaya, bukan untuk menyerah. Daud memilih tenang dan mencari Tuhan, dan dia tidak panik. Apa yang terjadi? Kalau Anda baca peristiwa di Siklag, Tuhan memulihkan semuanya. Tidak ada satupun yang hilang. Yang hancur dibangun kembali, yang dirampas dikembalikan, yang pahit berubah jadi titik balik menuju rencana Tuhan. Apakah keluargamu hancur? Apakah bisnismu hancur? Apakah planningmu selama tahun 2025 berantakan? Apakah impianmu sirna sekarang? Apakah sakitmu tidak kunjung sembuh? Apakah vonis dokter membuatmu khawatir pagi hari ini? Apakah engkau takut akan keadaan anak-anakmu? Apakah engkau takut pada keadaan masa depan? Ataukah engkau takut dengan apa yang sudah terjadi sekarang? Engkau dikejar-kejar oleh debt collector. Apakah engkau takut dengan karirmu? Apakah engkau takut dengan apapun? Perhatikan baik-baik. Kasus Siklag itu bukan akhir. Kalau Anda kepepet, itu bukan akhir. Itu awal dari mukjizat. Saat firman dibuka, jalan ditemukan. Kadang Tuhan mengizinkan kita turun ke lembah yang paling bawah, agar Anda dan saya melihat bahwa satu-satunya di lembah yang tidak pernah meninggalkan kita adalah, perhatikan, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita saat kita ada di lembah yang paling dalam. Siapa saudara? Yesus sendiri, Allah sendiri. Kalau hari ini engkau berjalan melewati Siklag seperti yang Daud alami, ingat baik-baik pagi hari ini. Besok kita sama-sama beribadah. Ingat baik-baik kalau Anda mengalami itu. Engkau tidak sendirian. Amin. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Dan seperti Daud, Anda dan saya akan bangkit lebih kuat. Kuatkanlah diri Anda dan saya dalam Tuhan. Jangan jauh dari Dia. Dia tidak pernah gagal memulihkan. Ajak keluargamu ibadah Natal. Dan pesankan kepada anak-anakmu yang mungkin kuliah di luar kota, di luar negeri. Sayang, jangan hanya ibadah saat Natal ya. Papa mama mengalami hal yang berat. Saat papa mama datang kepada Tuhan, hidup papa mama diubahkan. Papa mama ingin mewariskan satu warisan rohani buat kamu. Seumur hidup kamu jangan pernah lupa. Walaupun kita merayakan Natal bersama-sama, setelah itu jangan pernah, kamu tidak pernah mendekatkan dirimu pada Tuhan. Amin, saudara. Kebutuhan hidup Anda dan saya adalah terang Tuhan. Yang setuju katakan yes. Tentang apapun yang sedang terjadi dalam hidup Anda dan saya, kita butuh terangnya. Tentang apapun yang akan terjadi di depan dalam hidup Anda dan saya, kita butuh terangnya. Tentang apa langkah-langkah iman yang harus diambil sesuai dengan rencana Tuhan, dengan sesuai dengan tujuan Tuhan, apa langkah yang diambil, kita juga butuh terangnya. Itulah kenapa Anda perhatikan baik-baik. Ketika orang-orang yang Anda besarkan, Anda dampingi, Anda ajari, Anda kasihi, Anda percayai, tiba-tiba bangkit menyerang Anda, melukai Anda, menikam Anda dari belakang. Itu pun Anda butuh pewahyuan dari terang Tuhan. Bukan butuh balas dendam. Enggak butuh balas dendam, enggak butuh. Anda dan saya butuh mendisiplinkan diri supaya kita bisa menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan syukur dengan mengingat janji firman-Nya dan kebaikannya. Itulah kenapa kita butuh hidup dalam terang Tuhan. Keluaran 14 ayat 13-14 dikatakan apa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita lanjutkan ayat 15 dan 16. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru sedemikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Itulah kenapa dalam hal kepepet pun, Musa pun diberikan arah. Itulah kenapa dalam membuka saat teduh pagi ini, saya membuka dengan firman yang sederhana. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, bila dijelaskan, kalau saya boleh memberikan sebuah terjemahan yang mudah kita tangkap. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maksudnya adalah orang-orang yang simpel, orang-orang sederhana, orang-orang yang open minded. Gak ribet, ikut Tuhan tuh gak ribet, yang ribet manusianya. Orang kalau mau aja ada yang namanya mau ya dapat sesuatu dari orang lain. Yang simpel kan sengaja dibuat rumit. Ya seakan-akan orang yang menguruskan sesuatu itu susah setengah mati sehingga kita sungkan. Kalau sungkan maka kita memberikan tanda terima kasih. Dan yang simpel kayak ribet. Dia aja dapat fee yang banyak, dapat tanda terima kasih. Kalau Yesus enggak. Justru yang rumitnya kayak apa? Kita diberikan sesuatu yang simpel, yang sederhana. Yang sederhana itu terjadi kalau kita open minded sama Tuhan. Itulah kenapa kegelapan itu hanya berkuasa di mana tidak ada terang. Kenapa nggak ada terang? Ya ruwet orangnya, mumet. Makanya ngomong kiri kanannya, jangan jadi orang mumet. Saudara, ngomong sama diri kita sendiri, jangan jadi orang mumet. Kita hidup berjalan dalam kegelapan dan jadi bingung karena kita tidak punya pengertian firman Tuhan. Mumet. Situasi yang sedang terjadi sekarang ini banyak orang mumet ya karena dia sendiri, saudara. Saudara, kalau Anda bertanya, maaf loh saudara ya, maaf ya bagi Anda yang sakit saya mohon maaf. Karena saya berdoa, saya diberikan sebuah pengertian begini. Ada beberapa orang yang sakit, didoakan berulang kali dengan hamba Tuhan. Tidak jemu-jemu mendengarkan YouTube channel GBI Lambert Tengah Raya juga selalu saya doakan, tidak pernah tidak. Setiap kali saya melayani Anda, baik onsite maupun online, saya selalu mendoakan yang sakit. Tapi kalau Anda mengalami sakit terus, saudara, saya beritahu. Pagi ini saya harus sharing apa adanya. Ada 3 jenis. Ada 3 tujuan penyakit di hadapan Tuhan. Jadi Anda tidak usah down, tidak usah dipikir mumet-mumet, tidak usah dipikir jelimet, dan Anda tidak usah bingung cari solusi yang lain. Apa? Yang pertama, penyakit. Itu untuk mendidik kita. Untuk didik, untuk mengubah hidup kita. Contohnya, Ayub. Betul kan? Untuk didik, ya makanya dibuat penyakit. Ada sakit. Untuk mengubah hidup kita. Ayub contohnya. Tapi ingat yang kedua. Ada penyakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sengaja memang, tapi dinyatakan kemuliaan Tuhan. Contoh, Lazarus. Lazarus, saudara. Dan tipe yang ketiga yang saya coba pelajari, ada penyakit untuk membawa kepada kematian. Lah banyak orang kan takut. Padahal dia sudah kerasa kalau dia itu mau meninggal sebenarnya. Tapi karena negosiasi terus, ya Tuhan jawablah, masa nggak jawab. Tapi kalau itu membawa kematian kan Anda sendiri yang menahan kesakitannya. Nah terus gimana Pak? Ya doakan aja 3 hal ini. Apakah Anda itu diberikan sakit bukan karena nggak sembuh-sembuh untuk mendidik kita, untuk mengubah hidup kita kayak Ayub? Ya sabar. Atau yang kedua, Anda sakit untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pasti sembuh, ya kan? Tapi kalau Anda ngalami yang ketiga, membawa kepada kematian dan Anda sudah kerasa, ya daripada sakit minta meninggal aja tuh saudara. Dengan cara Tuhan, ya kan? Ya ngapain? Nah itu saya mohon maaf saudara, karena ini kan sensitif, apalagi kalau sakit itu kan sensitif. Kadang-kadang kalau
lagi sensitif kan pengennya marah-marah. Yang marah-marah, yang dimarahi yang jaga, yang dimarahi yang lain-lain gitu kan, permintaan banyak gitu kan. Ya kita harus sabar saudara. Kita hanya ngomong, ya sudah dekatkan diri sama Tuhan. Kalau Anda sebagai yang menjaga yang sakit, Anda bacakan firman Tuhan di telinganya saudara. Ingat, kegelapan hanya berkuasa. Perhatikan baik-baik, saya ulang lagi. Kegelapan hanya berkuasa di mana tidak ada terang. Nah kalau Anda nggak pernah dengarkan, lewat mungkin Anda pas orang yang sakit Anda dengarkan YouTube, suaranya dikencangkan. Kalau orangnya sudah nggak bisa dengar apa-apa, dibisiin firman Tuhan. Kenapa? Ya supaya kegelapan tidak berkuasa atas orang yang sakit, saudara. Kegelapan hanya berkuasa di mana tidak ada terang. Apabila terang pewahyuan Tuhan itu terbit, saudara, maka kegelapan tidak akan berkuasa. Yang paham katakan yes. Ayo sekali lagi. Yang paham katakan yes. Di mana ada terang, di sana tidak ada kegelapan. Apakah Anda jelas, saudara? Semoga Anda paham pagi hari ini. Kenapa janda yang saya sharingkan beberapa saat lalu. Janda ini harus pergi mencari Nabi Tuhan. Dia tahu bahwa Nabi Tuhan itu punya nasihat firman Tuhan. Nabi itu punya terang Tuhan yang berkuasa mengatasi kegelapan dalam hidupnya. Itulah kenapa saat si janda ini mendengarkan dan mentaati nasihat firman Tuhan, dia bisa melihat Tuhan melakukan mujizat pembebasan hutangnya. Anda masih ingat kan saudara, janda Nabi yang anaknya mau diambil gara-gara nggak bisa bayar hutang. Dia mendengarkan dan mentaati nasihat firman Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan melakukan mujizat pembebasan hutangnya, memberinya modal untuk melanjutkan hidupnya, dia tambah kuat lagi imannya. Tuhan tuh selalu begitu, saudara. Kalau Anda sudah nggak ada solusi, ya pasti hanya satu hal, carilah Tuhan. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Apa yang dialami oleh Yosafat, saudara? 2 Raja-Raja 3 ayat 11 dikatakan, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Yosafat aja sadar kok. Betul-betul dia tanya, ada nggak nabi Tuhan di sini? Supaya dengan perantaraan nabi ini kita meminta petunjuk Tuhan, kata Yosafat. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia. Oh langsung saudara, mari, suruh kemari. Kenapa? Dia tahu dia butuh terang firman Tuhan. 2 Raja-Raja 3 ayat 20 ngomong apa? Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara, ketika mereka mendapat nasihat firman Tuhan dari Nabi Elisa, mereka mendengarkan dan melakukannya dengan membuat parit-parit dan mempersembahkan korban persembahan. Datanglah dengan tiba-tiba, begitu mereka melakukan persis seperti yang Tuhan izinkan, Tuhan inginkan, dan itu disampaikan oleh Nabi Elisa. Datanglah tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Perhatikan saudara, Anda harus perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi. Edom adalah daerah kering, tidak ada air. Tuhan pun dapat melakukannya bagi Anda dan saya. Anda mengalami kekeringan rohani, Anda mengalami kekeringan jasmani, tubuhmu sakit, butuh disegarkan jasmani dan rohani. Keuanganmu sakit, hubungan sosialmu sakit, Anda butuh kesegaran dari Tuhan. Pagi ini saya mengingatkan, saudara, Tuhan dapat melakukannya untuk Anda dan saya yang suka katakan yes. Yang ketiga, pentingnya kita dekat dengan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saat dunia ini belum ada, Tuhan sudah ada. Saat dunia ini musnah dengan segalanya, Tuhan tetap ada.
Anda dan saya harusnya mempercayai Tuhan untuk mendapatkan tuntunan hidup kita. Bukan meminta petunjuk sama orang pinter, saudara. Bukan minta petunjuk sama paranormal. Tapi kepada Tuhan. Karena Tuhan mengetahui hasil akhir dari sebuah awal, sebuah kejadian. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi Alfa bagi hidup kita, yaitu kata awal permulaan. Besok kita bahas di ibadah, saudara. Kata awal permulaan kita bertindak dan mengambil keputusan itu ya Tuhan Yesus yang sudah menjadi Alfa bagi hidup kita. Dan Tuhan Yesus juga yang seharusnya menjadi Omega, penentu dan kata akhir dari yang kita percayai. Bukan perkataan yang lain. Vonis dokter mengatakan hidup kita cuma tinggal sekian bulan. Nah kalau itu diomongkan dari dulu saya sudah meninggal, saudara. Serius. Saya dapat mujizat Tuhan sampai sekarang. Habis menikah, saudara, saya sudah pernah cerita kepada Anda kan? Bukan vonis dokter, bukan vonis hakim. Kalau dokter sudah memvonis, hakim sudah memvonis, ingat Tuhan Yesus jadi Omega, penentu dan kata akhir dari yang kita percayai. Kalau Anda semakin dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mudah mendengarkan suara sembarangan. Anda akan lebih mudah mendengarkan suara firman Tuhan yang memberikan kita pengetahuan, memberikan kita pengertian, memberikan kita hikmat tentang apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana kita merespon situasi yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kalau Anda dan saya semakin dekat dengan Tuhan, pagi hari ini kalau Anda punya komitmen, Tuhan tolong aku mau memutuskan sampai kapanpun aku mau dekat dengan Engkau. Anda akan lebih mudah mendengar suara Tuhan. Anda akan lebih mudah mendengar suara firman Tuhan yang memberikan Anda pengetahuan, memberikan pengertian, memberikan hikmat tentang apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana kita harus merespon sesuai kehendak Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Saya bukan seorang yang expert, yang seakan-akan tahu semuanya. Saya cuma tahu satu hal. Bagaimana cara merenungkan firman Tuhan? Kita merenungkan firman Tuhan dengan memperkatakannya secara lantang. Kata-kata yang menjadi iman, menjadi penekanan, memikirkan kata-kata itu berulang-ulang. Memikirkan kata-kata firman Tuhan berulang-ulang. Itu yang saya lakukan, saudara. Filipi 4 ayat 13 ngomong gini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya segala perkara ya artinya segalanya. Bukan cuma 1-2 perkara. Segalanya, saudara. Kalau segala perkara, Filipi berkata dapat kutanggung, dapat kita tanggung di dalam Dia. Artinya ya mau masalah apapun, bereslah. Kita pasti sanggup untuk menanggungnya. Yang Yesus katakan, yes. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk memberikan tanganmu untuk melayani Dia. Berikan hatimu untuk mengasihi orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Hari ini ingat baik-baik, besok kita akan belajar. Kita akan terus belajar untuk menjadi dewasa. Itu butuh perjuangan, saudara. Kalau terus belajar untuk jadi orang suka marah-marah, wah semua orang juga bisa, saudara. Tapi belajar untuk menjadi dewasa itu butuh perjuangan. Berkat terbaik dalam pergumulan Anda dan saya bukan pertolongan orang lain. Berkat terbaik dalam setiap masalah yang kita alami adalah
hati yang diubahkan. Setiap hari hatimu semakin melekat pada Dia. Setiap hari hatimu semakin percaya kepada Dia. Satu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saatnya kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam setiap musim kami. Apapun yang terjadi, Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Pagi hari ini kami Kau ingatkan, Tuhan, saat firman itu terbuka, semua jalan akan bebas. Semua jalan yang tertutup akan terbuka. Semua kutuk-kutuk akan dilepaskan. Semua belenggu akan terlepas. Karena semua apa yang ada dalam dunia ini adalah milik-Mu ya Bapa. Engkaulah menara kami yang kuat, menara kami yang teguh. Engkaulah Imam besar agung yang melintasi segala langit. Engkau menguasai semua penjuru bumi, bahkan Engkau menguasai alam maut. Tidak ada satu pun yang sanggup menolong masalah kami. Hanya Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini, kalau Engkau merasa bahwa terima kasih Tuhan atas peneguhan-Mu. Engkau merasa bahwa
Anda hari ini, mulai dari hari ini Anda semakin hari akan terus berpegang erat pada Tuhan. Ingat baik-baik, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kita saat kita ada di lembah kelam. Hanya satu pribadi di saat kita mengalami masalah yang paling sesak sekalipun. Hanya Yesus, saudara. Itulah kenapa pagi hari ini izinkan saya berdoa buat Anda. Tuhan, saya berdoa pagi hari ini. Di saat bulan Desember ini Tuhan, biarlah sukacita yang besar, damai sejahtera yang besar mengalir dalam kehidupan kami. Sukacita Natal-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami akan terus tetap berpegang pada Tuhan. Dan kami tidak akan pernah lupa Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, Engkaulah pengikut yang setia saat kami dalam keadaan apapun. Kau selalu mengikuti langkah kami. Bahkan saat Kau bertanya dengan sabar apa yang harus dilakukan, sebenarnya Engkau sudah tahu jawabannya. Kau hanya ingin membuat kami dewasa hari demi hari, menjadi dewasa yang terus mau belajar. Tuhan, terima kasih untuk peneguhan-Mu. Sebelum tahun 2025 ini berakhir Tuhan, kami tahu semua kebahagiaan kami penuh, sukacita kami melimpah. Kau memberikan kami keberuntungan yang di luar perkiraan manusia kami. Kau memberikan kami berkat yang di luar apa yang pernah kami pikirkan. Terima kasih untuk tahun 2025. Dan terima kasih untuk kami bisa menyambut tahun 2026 yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, sebelum kita selesai, angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulan, diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dilepaskan Tuhan dari semua belenggu hidup ini, dari semua ikatan-ikatan, yang dicintai Tuhan, dibentuk dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah. Kita akan sama-sama bersekutu memuji dan menyembah Dia. Kita sama-sama belajar untuk mengenal hatinya Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.